Kan udah ada presiden sebagai pemimpin nomor 1 di Indonesia. Terus kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati buat apa? Mungkin sebagian dari kalian akan menjawab, presiden kan ngurusin negara, sedangkan gubernur ngurusin provinsi dan wali kota atau bupati ngurusin kota atau kabupaten. Kalau jawabannya seperti itu, hampir benar, tapi kurang tepat loh. Di video kali ini kita akan cari tahu bareng sebenarnya kenapa sih kok ada pemimpin di setiap bagian di Indonesia, bahkan hingga tingkat daerah. Yuk simak video ini sampai selesai. Di video sebelumnya, Min Beni udah bahas tentang sistem pembagian kekuasaan yang ada di tingkat nasional. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan yang ada di setiap daerah di Indonesia, yaitu provinsi yang dipimpin oleh gubernur, kota yang dipimpin oleh wali kota, dan kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Mudahnya, sistem kekuasaan yang ada di daerah Indonesia itu seperti sekolah, sahabat Beni. Di sekolah ada kepala sekolah yang menggambarkan presiden, lalu ada wali kelas yang menggambarkan gubernur, dan ada ketua kelas atau ketua murid yang menggambarkan wali kota atau bupati. Hal tersebut dinamakan sistem desentralisasi. Jadi setiap tingkatan memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya sendiri. Misalnya, wali kelas yang menggambarkan gubernur memiliki wewenang untuk membuat keputusan terkait pengelolaan sekolah di kelasnya, tanpa harus selalu menunggu persetujuan dari kepala sekolah yang menggambarkan presiden. Demikian juga ketua kelas sahabat Beni yang menggambarkan wali kota atau bupati yang bisa mengatur urusan di kelasnya sendiri. Sebenarnya, sistem desentralisasi merupakan konsep yang diperpanjang oleh pemerintah pusat untuk mengelola suatu negara dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terstruktur. Mengingat Indonesia kan negara dengan wilayah yang luas ya, dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 281 juta jiwa. Jadi, dengan menerapkan teori dan sistem desentralisasi, diharapkan Indonesia menjadi lebih mudah untuk dikelola. Nah, sistem desentralisasi ini telah diimplementasikan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memungkinkan pemerintah daerah yaitu provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Urusan apa aja sih itu? Mungkin sahabat Beni udah tahu ya bahwa terdapat 2 struktur utama pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu pertama, provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi dengan 5 provinsi yang memiliki status otonomi khusus. Jadi totalnya sekarang Indonesia memiliki 38 provinsi. Semua provinsi tersebut dipimpin oleh gubernur, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang sultan. Secara umum, gubernur itu berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten atau kota, yang bertugas memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di kabupaten atau kota sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, kota atau kabupaten yang dipimpin oleh wali kota atau bupati. Kota atau kabupaten merupakan daerah tingkat 2 yang ada di Indonesia dengan jumlah 98 kota dan 416 kabupaten. Nah, kota atau kabupaten ini memiliki beberapa perbedaan mendasar nih, seperti kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan kota itu dipimpin oleh seorang wali kota. Perbedaan lainnya, kabupaten biasanya berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum untuk mendukung sektor pertanian dan pedesaan. Berbeda sama kota, lebih berfokus pada pengembangan fasilitas perkotaan seperti transportasi publik, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kota juga lebih fokus pada pengelolaan lingkungan perkotaan
dan penanganan masalah sosial perkotaan. Contohnya adalah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kalau Kabupaten Bogor itu memiliki wilayah lebih luas, mencakup area perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Ekonominya juga didukung oleh pertanian, perkebunan, dan pariwisata alam. Berbeda sama Kota Bogor, wilayahnya lebih kecil daripada Kabupaten Bogor, tetapi memiliki pemerintahan di dalam wilayah Kabupaten Bogor. Kota Bogor juga lebih fokus pada pengembangan perkotaan dengan infrastruktur yang lebih maju dan beragam, juga aktivitas ekonomi perkotaan yang lebih modern. Secara umum, pemerintah kota atau kabupaten memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan yang bersifat lokal atau daerah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui mekanisme DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan kepada pemerintah provinsi atau gubernur. Sekarang kalian udah jelas ya kenapa ada presiden, gubernur, wali kota, dan bupati di Indonesia. Iya, karena Indonesia menerapkan sistem desentralisasi pada pemerintahannya, yaitu proses pembagian atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden, kepada pemerintah daerah. Pada tanggal 27 November 2024, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Keberhasilan dan kemajuan dari pembangunan daerah yang kamu tinggali tergantung dari siapa yang memimpin daerah tersebut. Dan yang menentukan siapa pemimpinnya adalah kamu dan kita semua. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan langka ini. Tentukan dengan bijak dan benar, agar kita bisa melihat daerah tempat kita tinggal menjadi tempat yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih sudah tonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.